Assalamualaikum. Assalamualaikum. Haya, kumna lisola, Atika, Afifah Haura, Fitria, Aurelia, haya, kumna lisola, Naila, Amira, haya, kumna lisola, haya, dikrana dua, ba'da naum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Amin. Haya ila hammam awalan, tawaddahna awalan. Iya. Silakan pergi wudu, sebelumnya dirapikan dulu tempat tidurnya. Perjalanan jejak Islam kali ini mengajak Anda menuju sebuah desa yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Tepatnya di Kabupaten Pangkep, sekitar 60 km dari pusat kota Makassar. Desa Padang Lampe, yang berarti lapangan yang luas, adalah salah satu wilayah pedalaman yang subur di Kecamatan Ma'rang, Pangkep. Di kawasan inilah berdiri sebuah pondok pesantren yang bernama Pondok Pesantren Modern Islam Sohwatul Is'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, binikmatihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun saat ini Anda menyaksikan tayangan ini, setelah menjalani perjalanan kurang lebih 2 jam dari pusat kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, saat ini saya sudah berada di Desa Padang Lampe, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Dan selamat datang di acara Jejak Islam yang kali ini mengajak kita untuk mengunjungi salah satu pondok pesantren modern yaitu Sohwatul Is'ad. Ada banyak sekali hal yang menarik yang perlu kita terokai di sini, dan untuk itu saya ingin mengajak Anda untuk menyaksikan apa saja yang akan kita bisa peroleh dalam perjalanan Jejak Islam kali ini. Dari Sulawesi Selatan, selamat menyaksikan. Pondok Pesantren Modern Islam Sohwatul Is'ad, disingkat Sohid, berdiri sejak tahun 2006 di atas lahan seluar 16 hektar. Ditunjang dengan fasilitas yang lengkap, lingkungan yang asri dan tertata rapi, serta sumber daya manusia yang unggul di bidangnya masing-masing. Kini pesantren modern Islam Sohwatul Is'ad membina sebanyak 425 orang santri dan santriwati, telah melahirkan 1.225 orang alumni. Dalam pendiriannya, pondok pesantren ini mengusung visi, yaitu terwujudnya insan ulul albab yang memiliki keseimbangan spiritual, intelektual, dan moral yang berkomitmen kepada kemajuan umat. Nah, saudara pemirsa, saat ini saya berkesempatan untuk menjumpai pendiri dari Pondok Pesantren Modern Sohwatul Is'ad. Ahlan wa sahlan, assalamualaikum Bapak Haji Masrur. Masya Allah. Subhanallah, saya banyak membaca profil Bapak Dr. Haji Masrur Makmur, SS, MPD. Bagaimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah, syukurillah. Senang bisa ketemu di sini. Setahu saya Pak Haji kan bukan di sini ya, banyak di Bali. Di Bali. Dan di sana aktif sebagai seorang ulama, ketua majelis ulama, kemudian juga politisi, dan juga akademisi, dan tidak kalah pentingnya banyak menulis buku-buku. Subhanallah, ini idola saya. Kita akan tahu banyak bagaimana latar belakang pendirian pondok pesantren. Apa sih sebenarnya yang membuat Pak Haji tiba-tiba berpikir bahwa ini harus ada, dan sampai sekarang ternyata subhanallah ini pondok pesantren yang
mungkin tidak banyak di Nusantara ini. Silakan Pak Haji. Ya, memang saya ini juga alumni pondok pesantren. Jadi sehingga dari tahun ke tahun itu jiwa kepondokan itu selalu lahir di dalam diri kami. Bagaimana suatu saat kita juga akan membuat pondok yang sesuai dengan zaman kemajuan kita. Ada apa namanya itu? Ada semacam cita-cita yang begitu, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pada tahun 2006 itu mengabulkan cita-cita saya. Dan kami mendirikan ini di atas lahan 16 hektar. Walaupun sebenarnya perkembangannya itu bertahap. Dan selalu kami menjaga apa namanya? Kata-kata para orang tua kita dulu, para ulama kita yang menyebutkan al-muhafadzatu alal qadimis sholih wal ahsu bil jadidil aslah. Kita memelihara akhlak yang ditinggalkan oleh para ulama kita, tetapi tanpa melupakan perkembangan kemajuan kreativitas yang dilahirkan dari pondok itu sendiri. Masya Allah. Tadi disebutkan 16 hektar. Ya. Saya jadi penasaran nih Pak Haji, mau melihat, tapi kalau 16 hektar itu lumayan capek kita kalau keliling-keliling. Ini boleh nggak kita lihat sekilas secara umum? Mari kita kondisi sama-sama di pondok. melihat perkembangan pondok. Baik. Ya Pak Haji, jadi kita keliling dulu untuk melihat fasilitas apa saja yang disiapkan di pondok pesantren ini. Kita kan ada di Pendopo nih Pak Haji. Ini saya lihat ada lapangan golf. Ya, santri belajar golf, bukan main itu, bukan main. Kemudian ada lapangan sambil jalan, Pak Haji. Ada lapangan untuk memanah. Ada kolam renang yang standar. Ya. Kemudian ada juga lapangan sepak bola yang standar FIFA. Kolam renang tadi standar apa namanya Olimpik ya. Bukan main betul. Ini sebenarnya seperti apa pola pembinaan yang diharapkan di pondok pesantren Sohwatul Isat ini, Pak Haji? Di dalam perekrutan santri secara kognitif bahwa ada input, processing, dan output. Maka di dalam inputnya ini kita menyeleksi santri-santri itu yang memang betul-betul mumpuni secara kognitif. Jadi di situ ada wawancara psikologis, artinya mereka tidak bisa kalau memang mereka punya naluri untuk membuli temannya, itu kita nggak akan terima. Betul. Kita terima di sini adalah betul-betul orang yang siap untuk kita membina secara akhlak, sehingga nanti kelak akan menjadi karakter unggulan yang ketika sudah keluar dari dan akhlak itu yang menjadi utama. Itu yang menjadi output kita, itu yang menjadi psikomotoriknya. Jadi dalam bahasa kita itu ada head, yaitu ilmu pengetahuan secara intelektual, quotient. Tetapi ada juga pembinaan heart, hati. Dan yang terakhir itu hand. Bagaimana melatih kecakapan mereka supaya mereka nanti kelak bisa mandiri. Olah pikir, olah rasa, dan olah keterampilan. Masya Allah. Nah sekarang Pak Haji, apa yang diharapkan sebagai output dari pesantren ini dan bagaimana ke depannya yang menjadi cita-cita Pak Haji? Ya, ketika tadi kita memilih bukan juga anak-anak unggul, tetapi walaupun mereka itu berada di level yang rata, tetapi pada intinya ialah bahwa santri kita di sini tidak bisa hanya mengandalkan intellectual quotient, tetapi minimal yang menjadi standar ukuran, mereka tidak boleh keluar dan mengambil ijazah sebelum menghafal 10 juz. Masya Allah. Sehingga di situ ada akulturasi antara intellectual quotient dan spiritual quotient, sehingga kelak nanti ketika dia bisa dalam kehidupan sehari-hari bisa melihat kehidupan dunia ini bahwa sesungguhnya Al-Quran ini adalah bentuk teori yang perwujudannya dalam bentuk alam semesta ini. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Haji. Kita berharap mudah-mudahan kedepannya Sohwatul Isat tetap semakin jaya, bisa menghasilkan santri-santri
entrepreneur yang juga hafiz Quran seperti halnya Pak Haji. Amin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dijelaskan oleh pendiri kampus Pondok Pesantren Modern Islam Sohwatul Is'ad, Haji Masrur Latandro, bahwa dengan berbagai fasilitas modern yang ada di pondok ini, para santri selama 24 jam berada dalam pengawasan dan pembinaan, di mana pendidikan umum serta agama berjalan seiring dan seirama. Dengan pola pembinaan berupa pengulangan yang rutin dari semua proses belajar tersebut, maka diharapkan kelak akan lahir santri-santri dengan karakter kuat yang tertanam dalam di jiwa mereka sebagai karakter santri unggul dengan panca jiwa pondok, yaitu kedisiplinan, kemandirian, kebersamaan, kesederhanaan, serta kebebasan berpikir. Ya, saudara pemirsa, pada umumnya pondok pesantren akan memperlihatkan suasana yang tradisional. Tapi di pondok modern Sohwatul Is'ad ini benar-benar sesuatu yang berbeda, di mana para santri memperoleh fasilitas yang sangat modern, termasuk juga kampus yang asri, bersih, dan juga seperti yang Anda saksikan saat ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang mendukung sarana dan prasarana pembelajaran yang mengarah kepada santripreneur. Bagaimana dengan ekstrakurikuler mereka? Ayo kita saksikan kegiatan di Pondok Pesantren Sohwatul Is'ad berikut ini. Salah satu bentuk pembinaan pendidikan selain materi formal dalam bentuk kurikulum, pondok pesantren ini sebagai sebuah lembaga pendidikan juga mengoptimalkan pendidikan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler, seperti halnya di pondok-pondok pesantren pada umumnya. Dengan kegiatan ekstrakurikuler ini, selain menjadi wahana agar para santri tidak merasa jenuh dengan rutinitas kampus, mereka juga terlatih untuk semakin cakap dan berprestasi dalam berbagai bidang ekskul tertentu, sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Salah satu kegiatan olahraga bela diri yang cukup banyak diminati oleh para santri adalah olahraga bela diri pencaksilat. Olahraga pencaksilat juga merupakan pelatihan fisik yang mengarah pada pembentukan karakter sikap sportivitas, saling menghargai sesama teman, dan senantiasa rendah hati atau tawadu. Sebagai salah satu pondok yang sejak berdirinya memang diarahkan sebagai pondok modern, maka keberadaan sarana olahraga berupa lapangan yang layak dengan jaminan mutu standar lapangan memadai tentu menjadi tuntutan sebagai upaya pembinaan santri secara maksimal. Pola pembinaan santri di Pondok Pesantren Sohwatul Is'ad dijelaskan oleh Direktur Pondok berikut ini. Pembinaan karakter santri PPMI Sohwatul Is'ad kami lakukan di 3 tempat. Yang pertama, kami melakukannya di sekolah. Dalam hal ini, kelas-kelas itu memberikan pendidikan karakter kepada mereka melalui pendidikan umum dan pendidikan kepesantrenan. Kemudian tempat yang kedua, itu mereka dibina di asrama. Di asrama ini mereka mendapat pendidikan karakter melalui pembina asrama masing-masing. Dalam hal ini, setiap 20 santri kami itu dibina langsung oleh 1 orang ustadz. Sehingga pembentukan karakter mereka itu lebih cepat. Kemudian tempat yang ketiga adalah masjid. Masjid itu mereka langsung mengaplikasikan apa yang mereka dapatkan baik di asrama maupun di kelas. Seperti mereka melaksanakan salat tahajud berjamaah, salat duha berjamaah, zikir setiap selesai melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, dengan 3 tempat pembinaan karakter ini, kami berharap mereka menjadi insan ulul albab yang berakhlakul karimah, insya Allah.
Seperti halnya di beberapa pondok pesantren yang bertebaran di seluruh Nusantara, Pondok Pesantren Modern Sohwatul Is'ad juga senantiasa mewajibkan para penghuni pondok untuk melaksanakan kegiatan ibadah sholat berjamaah. Diawali dengan mensucikan diri atau berwudu untuk menghilangkan kotoran batin dan sebagai simbol pensucian diri sebelum menghadap kepada yang maha suci, Allahu Rabbul Jalil. Dengan sholat berjamaah, maka para santri memperoleh pembelajaran, diantaranya menumbuhkan semangat kebersamaan, melatih rasa disiplin di dalam diri setiap santri, serta melatih konsentrasi dan fokus dengan mengerjakan sholat berjamaah dengan penuh kehusyuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Haris Idris. Kami berada di pesantren Sohid Sohwatul Is'ad. Kebetulan anak saya bernama Siti Alifa Natsila Nadihar, masih kelas 7. Alasan-alasan kami menempatkan ananda kami bersekolah di sini, di pesantren ini, karena dari beberapa pemantauan kami, pesantren ini cukup bagus dan sangat bagus pula. Karena sudah difasilitasi berbagai sarana dan prasarana yang sangat memadai, mulai dari teknologinya, IT-nya juga sangat bagus. Kemudian lokasinya juga yang sangat luas, bagus. Semua sarana olahraga ada di sini, mulai dari lapangan olahraga tenis meja, bola voli, pacuan kuda, renang, dan lain sebagainya. Itu juga para ustaz-ustaznya itu sangat bagus, sehingga memicu kami untuk anak kami bersekolah di tempat ini. Alhamdulillah sudah hampir 1 bulan di sini, karena anak saya baru masuk ini, ya, baru 1 bulan. Alhamdulillah. Walaupun anak kami cuma 2, kami di rumah agak sepi karena dipisahkan oleh berangkat menuntut ilmu di pesantren ini. Dan harapan kami semoga anak kami ini selama nanti kurang lebih 3 tahun bisa, apalagi di sini ada tahfiz Al-Quran, sambil belajar umum, belajar agama, menghafal Al-Quran. Itu harapan kami, semoga bisa menghafal Al-Quran juga. Nah, karena di sini syaratnya saya lihat sangat berat menurut saya, karena harus kemarin penyambutan harus minimal hafal 5 juz baru bisa lulus dari pesantren ini. Jadi harapan kami itu anak kami bisa hafal 5 juz sampai bisa tamat, insya Allah. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arya Raki Fauzan, kerap disapa Arya. Saya merupakan salah satu santri Pondok Pesantren Modern Islam Sohwatul Is'ad. Di tahun ini merupakan tahun terakhir saya di kelas 12 SMA IT Sohwatul Is'ad. Pada tahun 2018 saya masuk di sini kelas 1 SMP IT Sohwatul Is'ad. Di sini selain dituntut untuk mempelajari ilmu agama dan spiritual yang kuat, saya juga mempelajari seperti desain grafis, sinematografi, dan lain-lain sebagainya. Sehingga para santri didorong untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan global yang ada di luar pondok pesantren. Baru-baru ini dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempercayakan Pondok Pesantren Modern Islam Sohwatul Is'ad menjadi tuan rumah pelatihan santri digital trainer. Program ini diharapkan melahirkan para santri untuk bisa menjadi seorang pengusaha yang berkualitas dan memiliki ilmu spiritual yang kuat. Setelah lulus dari Pondok Pesantren Sohwatul Is'ad, diharapkan para santri selain kuat di bidang spiritual, diharapkan juga untuk menjadi seorang pribadi yang siap menghadapi tantangan-tantangan global untuk masa yang akan datang.
satu tuntutan perkembangan zaman di era digital saat ini adalah santri yang mampu menerjemahkan dan membaca perkembangan teknologi, komunikasi, dan industri. Oleh karenanya di Pondok Pesantren Modern Sohwatul Is'ad ini juga diajarkan kewirausahaan termasuk santri digitalpreneur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami santri dari PPMI Sohwatul Is'ad diajarkan ilmu kewirausahaan dan agrobisnis. Kegiatan santripreneur atau kewirausahaan memberi peluang bagi para santri untuk belajar lebih dini, mengenali potensi yang mereka miliki, dan mengembangkan agar dapat berperan secara aktif dalam pengembangan ekonomi umat. Yang tentu saja sejalan dengan tujuan pendidikan Pondok Sohwatul Is'ad, yaitu melahirkan generasi ulul albab yang mampu mengemban amanah dan menjawab tantangan dunia ke depan. Salah satu tokoh pemikir barat, yaitu William Franklin Graham, menyatakan, "If wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. But if character is lost, everything is lost." Jika kekayaan hilang, tidak ada yang hilang. Jika kesehatan hilang, ada sesuatu yang hilang. Tapi jika karakter hilang, semuanya hilang. Nah, pemirsa, sebelum mengakhiri jejak Islam di Pondok Pesantren Sohid, saya sempat berjumpa dengan dua orang santriwati dan mencoba bercakap-cakap dengan mereka dalam bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Alhamdulillah nahnu bikhair. Masya Allah. Ma ismuki? Ismi Dafina. Wa anti? Ismi Anisa. Min aina asluki? Ana min balad Bulukumba. Wa anti? Ana min balad Bangka. Kam sanatan sakanti hina? Khamsa. 5 سنوات. لماذا أنت تتعلمين في المعهد صاحد؟ لأن أولا أنا أحب هذا صحيح نعم. أحب جدا. ما شاء الله. أسرتها جيد ثم كثير جدا صاحبي في هنا. أحسنتي. ثم هذا معهد نزيف. أمي قالت في أين أنت تبحث معهد كمثل هذا؟ ما شاء الله. وأنت لماذا؟ لأن هنا جميلة وطعمها كثير ولذيذ جدا. لذيذ ما شاء الله. تبارك الله. شكرا شكرا. ما شاء الله. فنحن نريد إلى المدرسة أولا. نعم تفضلي. شكرا. مع السلامة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah. Nah, saudara pemirsa, demikian tadi percakapan saya dengan dua orang santriwati Pondok Pesantren Sohwatul Is'ad, dan ini mengakhiri pula kunjungan kita di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Pangkep, Pondok Pesantren Modern Sohwatul Is'ad. Akhirnya saya Muhammadiyah Yunus mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Mohon maaf dengan segala kesilapan dan kekurangan. Allahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita berjumpa.